Pemirsa, meski masih dihantui pandemi COVID-19, beberapa bulan belakangan perekonomian Indonesia menunjukkan tren pemulihan. Aktivitas perekonomian kembali ramai, lapangan-lapangan pekerjaan pun kembali dibuka. Namun itu semua tak akan terwujud jika masyarakat tidak taat protokol kesehatan dan menjalani vaksinasi sesuai ketentuan pemerintah. Lalu bagaimana vaksinasi dan protokol kesehatan bisa mendorong perekonomian? Berikut laporan khas Floganza bersama Revika Sibarani. Halo pemirsa Floganza, bisa dilihat kan di belakang saya. Saat ini saya sedang berada di tengah suasana keramaian pasar, yang mana memang keramaian ini baru-baru ini kembali kita rasakan. Di mana masyarakat sudah mulai memenuhi pasar-pasar dan pusat perbelanjaan. Di mana saat ini konsumsi masyarakat mulai meningkat dan juga roda perekonomian kembali berputar. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di sebuah toko, di sebuah pasar nih. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Iya. Ibu Iya. Ya. Ibu Iya, kalau boleh tahu ini jualannya apa aja sih Bu? Macam-macam gamis, Ya. atasan juga bawahan kayak rok atau celana. Oke, lengkap ya Bu ya. Nah Ibu, saya mau tanya nih, waktu kemarin pandemi lagi tinggi-tingginya, masyarakat nggak boleh keluar rumah ya Bu ya? Ya. Berdampak nggak sama jualan Ibu? Berdampak sekali, nggak mendapat penghasilan, terus Ya. jualan juga nggak laku gitu ya, nggak ada pembelinya gitu. Sepi banget ya Bu? Sepi banget. Oke, nah sekarang kan pemerintah sudah mulai melonggarkan ya Bu aturannya. Nah gimana nih Bu, suasana pembelinya sudah mulai ramai lagi? Alhamdulillah udah mulai. Nah jadi orang udah bebas masuk ke pasar, jadi pembelinya juga udah mulai minat buat dagang, ngambil buat jualan kayak kredit gitu ya. Udah. Oke. Setelah sekian lama dihantam pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi negeri kita mulai merangkak naik. Bahkan kesibukan mulai memenuhi kawasan perkantoran dan perdagangan. Namun bukan berarti pandemi telah usai. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, angka kasus COVID-19 mulai kembali meningkat. Lalu bagaimana bisa perekonomian negeri kita kembali mengalami peningkatan dan menggeliat kembali? Kita cari tahu langsung dari pakarnya. Ya pemirsa Floganza, saat ini saya sudah berada di kediaman salah satu pengamat ekonomi, Bapak Peter Abdullah. Selamat siang Pak Peter. Selamat siang Mbak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, kita boleh berbincang sedikit ya Pak ya? Kalau kita lihat kemarin kan perekonomian kita sempat stagnan begitu ya Pak, tapi saat ini sepertinya sudah ada angin segar, sudah lebih membaik. Menurut Bapak ini faktornya apa sih Pak? Yang pertama adalah tentunya pandemi itu sendiri ya di mana pandemi ini mengalami penurunan kasus yang mereda dan kemudian membuat pemerintah untuk lebih confident membuka kembali mobilitas masyarakat. Maka permintaan yang konsumsi dan kemudian investasi itu juga mulai tumbuh kembali ya. Sekarang ini kalau kita lihat kan di mana-mana kan sudah mulai rame ya. Kalau kita lihat mall, bioskop bahkan itu juga sudah mulai berisi ya, hotel-hotel. Nah, inilah yang kemudian mendorong perekonomian kita secara berangsur itu pulih ya. Konsumsi masyarakat pulih ya. Terlihat dari tingkat penjualan itu sudah mulai mendekati tingkatan level yang normal. Demikian juga dengan investasi. Kalau vaksinasi apakah juga berpengaruh Pak? Nah, vaksinasi ini berpengaruh. Pengaruhnya di mana? Dengan vaksinasi itu saya kira kita mengalami ya, mungkin saya bukan ahli kesehatan, tapi mungkin saya boleh disebutkan sebagai kita sudah membentuk herd immunity ya, dan herd immunity itu yang membantu kita bisa mengatasi pandemi dengan lebih baik ya. Kita pernah mengalami gelombang ketiga, tapi gelombang ketiga yang sangat singkat ya, dan kemudian yang tidak berdampak terlalu besar terhadap perekonomian kita karena memang masyarakat kita tanda kutip sudah mengalami herd immunity itu. Terakhir Pak, sebagai masyarakat awam menurut Bapak apa yang harus kita lakukan Pak untuk akhirnya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional? Ya, utamanya adalah kita beraktivitas sebagaimana biasanya ya, secara normal ya.
walaupun kita memang di tengah kondisi pandemi sekarang ini, ya kita mematuhi apa yang dihimbau oleh pemerintah untuk melaksanakan menggunakan masker, ya walaupun kita tidak menggunakan masker karena kita di luar sekarang ini, ya, dan menjaga jarak, ya. Dan ini upaya kita meredam ya laju peningkatan kasus pandemi, dan di tengah kondisi seperti itu kita punya confident untuk tetap beraktivitas, melakukan aktivitas ekonomi kita secara normal. Itu sangat membantu dalam upaya kita melakukan pemulihan ekonomi. Perekonomian negeri kita berangsur pulih. Salah satu faktornya adalah pandemi itu sendiri, di mana angka kasus COVID-19 yang menurun dalam beberapa waktu terakhir membuat pemerintah lebih confident untuk akhirnya membuka kembali mobilitas masyarakat. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya dilihat dari kesibukan masyarakat ataupun keramaian dari pusat perdagangan saja. Data menunjukkan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat jika dibandingkan pada tahun lalu ataupun pada awal pandemi bermula. Vaksinasi sebagai katalis perekonomian ini melejit pesat 1 tahun terakhir. Meskipun saat ini untuk capaian vaksinasi COVID-19 bersifat melambat. Pemerintah perlu mengingatkan masyarakat lebih lagi bahwa vaksinasilah yang memungkinkan roda perekonomian kita kembali berputar lebih cepat. Tanpa adanya vaksinasi, pelonggaran dari pembatasan kegiatan masyarakat tidak akan terwujud. Perekonomian di Indonesia memang mulai menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan setelah sempat terpuruk akibat dihantam pandemi COVID-19. Bahkan Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa tren pemulihan ekonomi di Indonesia mulai terus berlanjut yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat, kemudian penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga pergerakan inflasi pada triwulan pertama tahun 2022. Sementara itu, angka capaian vaksinasi COVID-19 seolah stagnan. Dari target 208 juta jiwa penduduk Indonesia yang baru menerima vaksinasi dosis kedua hanyalah 81% atau setara 180 juta jiwa. Sementara untuk vaksinasi booster atau dosis ketiga yang baru menerima hanyalah 56,6 juta jiwa atau setara 27%. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bisa nggak sih Indonesia ada di tahap sebelum terjadi pandemi nih, normal kayak dulu lagi, bisa nggak Bu? Menurut saya sih bisa, tapi progresnya agak lama ya, karena kondisi ngeliat keadaan juga kan masyarakat masih banyak yang belum tertib ya. Gitu. Jadi berangsur-angsur pemerintah juga udah mulai menjalankan program-programnya seperti vaksin sih, pasti saya yakin bisa lah. Oke, nah menurut Mas, emang Indonesia udah benar-benar pulih nih dari pandemi nih? Kalau menurut saya belum, karena masih banyak pembatasan-pembatasan yang ada di tempat-tempat tertentu ya. Ya terutama kalau mau masuk mall juga kan memang harus ada vaksin yang ketiga, booster minimal betul. Booster yang ketiga. Nah, itu masih banyak juga masyarakat kita yang belum vaksin booster itu. Oke, nah kemudian menurut Mas bisa nggak sih Indonesia kita ini kembali lagi seperti sebelum pandemi nih normalnya? Bisa aja sih kalau semuanya ikut mendukung dari masyarakatnya untuk mendukung program-program dari pemerintah, dan juga pemerintahnya juga benar-benar harus tegas. Perekonomian Indonesia menunjukkan indikasi dan tanda-tanda menggembirakan setelah sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Bisa saja Indonesia pulih dengan cepat, namun itu semua bukan tanpa usaha keras. Tidak hanya pemerintah saja yang bekerja keras untuk memikirkan ataupun membuat kebijakan terkait pendorongan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun masyarakat juga harus berkontribusi, apalagi kalau bukan dengan menjaga protokol kesehatan serta menjalani vaksinasi demi menciptakan herd immunity. Jika kita saling menjaga, Indonesia pasti bisa pulih dengan cepat dan bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia. Saya Revi Kasibarani bersama juru kamera Damar Wicaksono dan Tri Julianti. Kita berjumpa di Vloganza selanjutnya.